dalam waktu dekat ini akan terjadi perubahan PO BKD 2022. Kira-kira perubahan apa saja yang akan terjadi? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk, kalau misalnya video ini bermanfaat untuk teman-teman, untuk yang lain bisa di-share, ataupun ini bisa menjadi saling sharing ya, pembelajaran terkait dengan informasi yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud Dikti terkait dengan adanya perubahan PO BKD tahun 2022, khususnya bagi jabatan lektor kepala ya. Karena kalau yang sebelumnya tidak seperti yang terjadi perubahan ini, nah sekarang sudah ada sedikit perubahan terkait dengan kewajiban khusus yang harus dilakukan oleh dosen-dosen kita yang saat ini sedang lektor kepala ya. Jadi ada beberapa perubahan yang harus diperhatikan. Kita langsung saja ya ke inti poin utamanya. Ya, saya memberi judul di PPT kali ini adalah perubahan PO BKD 2022. Apakah ini menguntungkan atau bahkan meresahkan untuk sebagian besar Bapak Ibu dosen yang posisinya sudah lektor kepala? Karena banyak saya ketahui bahwa sebagian besar lektor kepala yang ada di Indonesia itu kan sudah cukup berumur ya. Jadi apakah ini bisa menguntungkan atau bahkan meresahkan bagi sebagian besar dosen-dosen kita yang sedang lektor kepala, yang saat ini posisinya sedang lektor kepala? Nah, apa yang akan saya sampaikan di sini tentunya semuanya berkaitan dengan perubahan PO BKD ini, di mana di dalam perubahan PO BKD ini, kalau dulu sebelum kita menginjak ke Sinta, itu ada beberapa perubahan sebenarnya yang terjadi di perubahan PO BKD ini. Jadi kalau kita lihat, itu sebenarnya perubahan utamanya itu terjadi di kewajiban khusus untuk khususnya untuk di jabatan lektor kepala. Ini mungkin dalam sebagian besar untuk dosen-dosen yang sudah lektor kepala itu memiliki apa ya, mungkin agak berat untuk menyikapi hal, terutama mau melaksanakan kewajiban khusus tersebut ya, karena ini lumayan berat mungkin bagi sebagian besar dosen-dosen kita yang saat ini sedang menjabat lektor kepala. Nah, kita langsung mulai saja. Nah, ini adalah informasi umum yang saya dapatkan dari berbagai sumber ya, terutama dari Siladikti, di mana Dikti itu saat ini sedang meluncurkan ya satu layanan yang diberi nama Satu Dikti, di mana Satu Dikti ini adalah suatu layanan di mana satu data untuk semua layanan sumber daya. Tujuannya untuk apa dikeluarkan Satu Dikti ini? Tujuannya sebenarnya adalah biar laporan BKD itu dapat digunakan untuk evaluasi kinerja dosen dan juga evaluasi diferensiasi visi misi perguruan tinggi. Karena dengan adanya penarikan data ya kinerja dosen di perguruan tinggi, data tersebut dapat dipetakan apakah kinerja dosen pada suatu perguruan tinggi itu atau perguruan tinggi tersebut sesuai dengan visi misi yang telah dideklarasikan oleh masing-masing perguruan tinggi. Jadi tujuan utamanya semacam itu. Nah, kemudian data kinerja dosen ini nantinya akan dievaluasi dan dimonitoring. Akan dievaluasi dan dimonitoring oleh siapa? Itu nanti akan dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal. Jadi data kita yang ditarik di dalam Satu Dikti ini itu semuanya akan dimonitoring dan dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal, dan termasuk dana atau tunjangan ya yang kita terima selama ini itu akan dimonitor dan dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal. Kemudian selanjutnya itu adalah kinerja dosen yang terpenuhi ya. Konsekuensinya tentunya adalah pembayaran tunjangan serdos ya, bagi tentunya yang bagi asisten ahli sampai ke lektor kepala.
Tetapi juga ada tunjangan serdos dan tunjangan kehormatan bagi profesor. Makanya biasanya kalau profesor setiap kali menerima tunjangan senyumnya lebih lebar gitu. Beda dengan senyum-senyumnya orang asisten ahli ataupun lektor kepala ya. Oke, kita lanjut. Kemudian informasi umum berikutnya itu adalah ada hal baru yang akan dimasukkan di dalam perubahan POBKD 2022 itu. Hal baru apa saja yang ada? Yang pertama itu adalah ini tambahan ya, di luar dari sebenarnya inti pokok yang kita akan bahas ya pada video kali ini. Jadi ada kegiatan, yang pertama itu ada kegiatan praktisi mengajar reguler ya, yang biasanya dibahas di MBKM ya. Kalau praktisi mengajar reguler yang dimaksud itu adalah pendampingan praktisi mengajar selama 1 semester. Jadi biasanya mungkin mahasiswa yang praktisi mengajar, nah kita bantu untuk sebagai pendampingan selama 1 semester. Itu yang disebut dengan kegiatan regulernya. Sedangkan kalau yang insidental itu hanya cuma beberapa kali pertemuan. Jadi kita mendampingi praktisi mengajar itu, tapi hanya cuma beberapa kali pertemuan. Dan itu nanti akan juga dimasukkan di dalam penilaian POBKD. Kemudian informasi apa lagi yang ada yang harus diperhatikan di dalam POBKD ini? Nah, jadi ini ada perubahan ya. Perubahan ini yang mungkin menjadi banyak pertanyaan bagi dosen-dosen khususnya yang sudah lektor kepala ataupun mungkin dosen-dosen yang lain yang masih asisten ahli atau bahkan yang, kalau saya tidak menyebutnya yang profesor, saya kira kalau profesor sudah paham ya akan hal ini. Jadi perubahan khusus untuk proceeding ya, khusus untuk proceeding di sini kita berbicara untuk proceedings yang bereputasi ya. Dalam hal ini adalah kalau proceeding yang bereputasi internasional berarti dia keluar pada data terindeks Skimago ataupun Scopus ya. Nah, bagaimana proses penilaiannya? Jadi kalau proceeding bereputasi yang terindeks Skimago yang keluar di data base-nya Skimago ataupun Scopus itu dapat dinilai sama dengan jurnal internasional. Aturannya ada di Permendikti tahun 2020 nomor 17 itu. Dan bisa itu dipakai ataupun bisa diklaim sebagai kewajiban khusus bagi lektor kepala dan profesor dengan catatan. Kalau untuk yang profesor, paling tidak dia minimal menghasilkan 1 proceeding internasional bereputasi itu sebagai penulis pertama dan sisanya sebagai anggota. Ya, nanti kita akan bahas pada slide berikutnya ya. Kemudian kalau untuk lektor kepala, itu salah satu saja. Jadi baik dia sebagai penulis anggota, ataupun penulis utama, ataupun korespondensi di dalam proceeding tersebut. Nah, oleh karena itu, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya proceeding internasional ya yang keluar di database-nya Skimago ataupun Scopus, saya kira Bapak Ibu bisa mengeceknya ya, apakah itu keluar di Skimago ataupun di Scopus, maka itu bisa diklaim khusus untuk lektor kepala itu ya cukup 1 saja sebenarnya. Jadi apakah harus memenuhi yang sedang beredar saat ini, yang Sinta 1 sama Sinta 2? Nah, nanti kita akan bahas ya. Kemudian, nah ini kewajiban lektor kepala yang akan diberlakukan nanti di POBKD ini ya, yang POBKD terbaru, di mana di dalam POBKD sebelumnya itu kan di sini dijelaskan bahwa khusus untuk yang lektor kepala itu paling sedikit dia akan menghasilkan 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Nah, hanya saja pada ini kan tabel POBKD lama ya, jadi di sini itu belum dijelaskan atau belum tersirat ya, belum ditegaskan secara jelas, dan nanti kedepannya pada POBKD berikutnya itu yang terbaru itu nanti akan ditegaskan dan dideskripsikan secara tertulis bahwa maksud dengan jurnal terakreditasi tersebut itu adalah jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 ataupun peringkat 2 yang diterbitkan di Arjuna ya. Jadi paling sedikit dosen-dosen yang saat ini posisinya sudah lektor kepala itu dia harus menghasilkan 3 karya ilmiah ya, 3 karya ilmiah, di mana dari ketiga karya ilmiah tersebut 1 dia harus bertindak sebagai penulis utama atau penulis koresponden, sedangkan sisanya 2 itu berarti dia bisa sebagai anggota. Itu kita masih berbicara di wilayah Sinta, kita tidak berbicara di jurnal internasional. Nah, kalau di jurnal internasional, nah kebetulan di sini tidak ditegaskan bahwa
apakah jurnal internasional terakreditasi maupun yang internasional yang bukan terakreditasi bisa diklaim. Sementara ini jawabannya adalah masih bisa diklaim sebagai kewajiban lektor kepala. Oleh karena itu, misalnya begini, Bapak Ibu punya jurnal internasional yang tadinya terbitnya 2022 katakanlah ya, awal 2022. Kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata jurnal tersebut sudah discontinue, misalnya. Sudah discontinue di database Scopus misalnya, atau database-nya Skimago. Oleh karena itu, apakah itu bisa dikatakan sebagai jurnal bereputasi, jurnal internasional bereputasi atau tidak? Posisinya kalau dia sudah discontinue, berarti sudah dinyatakan sebagai jurnal internasional saja. Sudah tidak, bukan jurnal internasional bereputasi. Nah, apakah bisa diklaim sebagai kewajiban khusus? Bisa. Nah, oleh karena itu, kalau kita memiliki jurnal internasional ya, jurnal internasional ataupun paten, itu cukup satu saja dalam jangka waktu 3 tahun. Apakah kita harus memenuhi Sinta 1 sama Sinta 2? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu merasa produktif ya tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya sebenarnya jurnal internasional satu saja itu sudah cukup untuk ya 3 tahun ke depan, ya untuk 3 tahun ke depan. Nah, berbeda dengan yang banyak menjadi perbincangan saat ini, yaitu Sinta 1 maupun Sinta 2. Nanti kita akan bahas seberapa sulitkah Sinta 1 maupun Sinta 2 itu sih. Oke, kemudian yang selanjutnya itu adalah ada perubahan tambahan. Ya, ada perubahan tambahan di dalam POBKD tersebut, di mana disampaikan bahwa jika sampai dengan tanggal 18 Februari 2023, di mana dosen yang bersangkutan itu belum memenuhi kewajiban khusus sampai dengan 2023. Artinya, nanti kan kita akan mulai, Bapak Ibu kan akan mulai melakukan pelaporan ya. Melakukan pelaporan di mana yang akan dilaporkan itu adalah kinerja pada bulan September 2022 sampai dengan kinerja bulan Februari 2023. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum memiliki apa yang disyaratkan atau apa yang menjadi tambahan di dalam POBKD tersebut, maka nanti di menu ini ya, di menu kewajiban khusus ini ya, ketika kita nanti mengklik di menu kewajiban khusus itu, nanti ada kayak seperti kalau dulu kan kalau di simpulan itu kan muncul yang namanya ini ya, memenuhi ketentuan perundang-undangan ya. Ataupun ini memenuhi perundang-undangan kinerja dosen dan mengenai kewajiban khusus dosen gitu. Di kolom kewajiban khusus ya, lektor ya. Ini kebetulan saya masih lektor. Jadi nanti akan dipindahkan ke lektor kepala. Di bagian bawah sini nanti itu akan tertulis bahwa apakah itu memenuhi kewajiban khusus atau tidak. Nah, apa yang disampaikan di dalam BKD ini, POBKD ini menyebutkan bahwa ketika nanti Bapak Ibu sampai dengan 18 Februari, berarti besar kemungkinan Bapak Ibu itu akan melaporkan di akhir Januari sampai awal Februari 2023 untuk kinerja yang September 2022 sampai Februari 2023 itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum memenuhi ya, maka statusnya itu adalah BM ya, atau belum memenuhi. Dan yang bersangkutan dan Bapak Ibu yang bersangkutan itu masih akan diberikan kesempatan ya untuk bisa memenuhi kewajiban khusus tersebut. Ya mungkin, kenapa kok diberi kesempatan? Mungkin saja bahwa ada artikelnya yang diterbit, entah itu yang Sinta 1, Sinta 2 ataupun yang internasional itu sedang menunggu untuk akan publish ya. Jadi kalau yang perlu diperhatikan Bapak Ibu di dalam kinerja untuk bidang 2 yang dimaksud itu adalah yang benar-benar sudah outputnya ya, yang sudah terbit ya. Jadi kalau yang under review atau sudah submit itu tidak bisa dihitung ya. Jadi yang benar-benar sudah publish ya. Nah, bagaimana kasusnya kalau misalnya setelah tanggal 18 Februari 2023 itu dosen-dosen yang lektor kepala ini tidak bisa memenuhi kewajiban khusus? Nah, berarti statusnya adalah tidak memenuhi. Nah, saya kembali lagi ke yang bagian atas Bapak Ibu, bahwa
Kalau status Bapak Ibu itu belum memenuhi ya di kewajiban khusus, maka Bapak Ibu itu masih tetap bisa menerima tunjangan Serdos ya, masih bisa menerima tunjangan Serdos. Tetapi jika setelah 18 Februari 2023 itu bagi dosen yang tidak memenuhi kewajiban khusus, yang statusnya itu adalah tidak memenuhi, maka secara otomatis Bapak Ibu sudah tidak akan menerima tunjangan Serdos. Nah, ini yang mungkin menjadi kekhawatiran sebagian besar Bapak Ibu yang posisinya saat ini sedang lektor kepala ya. Nah, saya tidak tahu, mungkin nanti akan saya bahas permasalahannya, dan nanti saya juga akan mungkin memberikan jalan keluar untuk bisa biar kedepannya itu Bapak Ibu yang lektor kepala ya, khususnya mungkin yang di kampus saya dan mungkin di kampus-kampus yang lain itu bisa, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa memenuhi terus ya. Jadi insya Allah saya akan berikan jalan keluarnya seperti apa. Nah, kemudian, nah ini kita sekarang berbicara di case study ya. Maksudnya case study ini banyak pertanyaan yang ada beberapa dosen ya yang secara khusus dia WA ke saya untuk menanyakan hal tersebut ini. Jadi, saya berbicara tentang case study yang bisa diklaim ya. Yang pertama dulu kita berbicara tentang proceeding internasional bereputasi. Nah, kalau untuk bagi dosen yang saat ini lektor kepala ya, ini saya contohkan saja. Jadi dosen A itu dia punya proceeding internasional bereputasi yang terbit di tahun 2022. Tadi sudah saya jelaskan bahwa proceeding internasional bereputasi itu dia masuk di database Skimago ataupun yang Scopus. Tapi sebenarnya ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui juga di Skimago itu juga banyak sebenarnya proceeding-proceeding yang beredar yang bukan proceeding internasional bereputasi ataupun jurnal-jurnal internasional bereputasi. Jadi kalau kita mau berbicara tentang yang bereputasi itu ya juga perlu pertemuan khusus lah, perlu ini ya. Jadi banyak sebenarnya yang harus diperhatikan. Maka kalau Bapak Ibu punya proceeding internasional bereputasi yang terbit di tahun 2022 itu, ini bisa dinilai sama dengan, jadi dia setara nilainya dengan jurnal internasional bereputasi. Dan ini bisa diklaim ya sebagai luaran kewajiban khusus lektor kepala. Nah, masa berlakunya berapa lama? Ya tentunya 3 tahun. Jadi kalau keluarnya tahun 2022, maka masa berlakunya artikel tersebut yang bisa diklaim di kewajiban khusus itu sampai 2024. Nanti biasanya di mana? Di sister itu ya, di sister itu dia secara otomatis akan keluar dia masa berlakunya sampai berapa lama ya. Nah, berapa jumlah yang diminta ya? Berapa jumlah yang diminta? Khusus untuk lektor kepala itu sebenarnya cukup 1 ya. Cukup 1. Jadi baik itu dia bertindak sebagai penulis utama atau penulis koresponden ataupun sebagai penulis anggota. Nanti kita bahas ya seperti apa sih penulis koresponden itu, apakah semua penulis bisa menjadi penulis koresponden, ini pernah ditanyakan di beberapa pertemuan juga ya. Kemudian kewajiban juga lektor kepala ya, yang ini sama kalau dengan jurnal internasional yang tidak bereputasi. Di tabel tadi itu kan sudah tertulis jelas ya. Hanya saja untuk yang POBKD 2022 itu dia belum tersirat jurnal nasional terakreditasi yang dimaksud itu seperti apa. Nah, kalau untuk jurnal internasional maksud saya, mohon maaf, jurnal internasional yang tidak bereputasi ya. Nah, berapa juga jumlah yang sebenarnya dibutuhkan dan bisa diklaim di kewajiban khusus lektor kepala itu cukup 1 ya, baik itu sebagai penulis utama maupun penulis pendamping. Ini contoh kasusnya seperti ini ya. Jurnal saya terbit di jurnal internasional bereputasi, terbitnya di Februari 2022. Kemudian seiring berjalannya waktu itu posisi jurnal tersebut ternyata dikeluarkan dari database Scopus. Database Scopus karena discontinue. Jadi kalau kita berbicara tentang kenapa kok dia bisa discontinue itu juga panjang ceritanya ya. Nah, setelah dia dikeluarkan dari discontinue, misalnya di bulan Maret dia keluar dari database Scopus ya, berarti sudah posisinya discontinue pada database Scopus tersebut atau pada jurnal yang terindeks Scopus ya. Oleh karena itu, posisi jurnal tersebut sudah, atau posisi artikel saya itu sudah termasuk jurnal internasional ya. Nah, apakah bisa diklaim? Nah, bagi teman-teman yang namanya nyantol di mana di artikel saya itu ya bisa diklaim. Nah, tapi sebaiknya nanti
untuk kedepannya harus jaga-jaga, harus bisa menghasilkan ya minimal Sinta 2 lah gitu. Nah, jadi cukup satu sebenarnya, meskipun itu sebagai penulis anggota itu sudah bisa diklaim sebagai kewajiban khusus untuk lektor kepala. Kemudian sekarang kita berbicara yang profesor. Nah, kalau yang profesor ini contohnya juga ya, saya kira kalau profesor tidak terlalu ini ya, karena profesor kan sudah orangnya hebat-hebat tuh. Jadi kalau profesor itu misalnya dosen A itu dia punya, seorang profesor itu punya proceeding internasional bereputasi yang terbit di tahun 2022. Maka dinilai juga sama dengan jurnal internasional bereputasi dan juga bisa diklaim sebagai kewajiban khusus orang profesor. Juga berlakunya yaitu selama 3 tahun sejak output tersebut dipublish. Jadi kalau 2022 publishnya, batas akhirnya adalah 2024. Nah, bedanya dengan lektor kepala adalah kalau yang profesor, jumlah yang diminta tetap 3 ya. 1 itu sebagai penulis utama ataupun penulis koresponden, sedangkan 2 itu adalah penulis anggota. Kita berbicara tentang proceeding ya Bapak Ibu ya, proceeding internasional. Beda kalau kasusnya dengan jurnal internasional bereputasi, khusus untuk profesor. Ya, jadi kalau khusus untuk profesor, ketika berbicara tentang proceeding internasional bereputasi, maka yang dibutuhkan tetap 3 ya, tetap 3. 1 sebagai penulis utama atau penulis koresponden, dan yang kedua itu adalah sebagai, dua-duanya itu adalah sebagai penulis anggota, semacam itu. Selanjutnya kita masuk ke case study yang berikutnya, yaitu kita berbicara ke ranah jurnal internasional bereputasi. Nah, kalau menurut saya ini jauh lebih ringan sebenarnya, dan lebih masa aktifnya lebih panjang ketimbang kalau saya harus membidik yang jurnal Sinta ya, jurnal Sinta 1 maupun Sinta 2. Nanti kita akan bahas. Nah, khusus untuk lektor kepala di jurnal internasional bereputasi, jikalau dosen A ini mempunyai jurnal internasional bereputasi ya, maka bisa dipakai sebagai luaran untuk kewajiban khusus untuk lektor kepala, di mana masa berlakunya juga 3 tahun sejak output tersebut dipublish ya. Nah, berapa sebenarnya jumlah yang diminta? Ya cukup 1. Ini tadilah yang saya bilang bahwa kalau menurut saya itu adalah jurnal internasional, sebaiknya membidiknya adalah jurnal internasional bereputasi, tapi dengan catatan, ada catatannya juga ya, apakah artikelnya itu layak dipublish di jurnal internasional atau tidak ya. Nah, semacam itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa oh ini saya punya nih artikel bagus untuk dipublish di jurnal internasional bereputasi atau internasional sajalah gitu ya, maka itu satu saja itu sudah cukup. Satu saja sudah cukup untuk bisa memenuhi kewajiban khusus selama nanti 3 tahun ke depan. Nah, sedangkan untuk yang profesor ya kurang lebih hampir sama ya, jumlahnya juga 1. Ya, dia baik itu sebagai penulis utama atau koresponden ataupun sebagai penulis anggota. Berbeda nanti kalau yang tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang berkaitan dengan proceeding ini ya, proceeding internasional bereputasi. Nah, sekarang kita berbicara yang lebih banyak dibicarakan oleh ini ya, oleh Bapak Ibu dosen yang saat ini posisinya lektor kepala ya, karena ada kewajiban khusus mereka harus memenuhi kalau misalnya mau mempublish artikelnya itu minimal harus sudah di Sinta 1 ataupun Sinta 2. Kalau dulu sebelum nanti akan diberlakukannya POBKD 2022 itu kan kewajiban khususnya itu pokoknya yang penting terbit lah gitu ya di Sinta manapun ya. Karena di dalam tabel itu kan yang penting terakreditasi, belum tersirat atau belum ditegaskan bahwa maksud terakreditasi itu adalah Sinta 1 atau Sinta 2. Nah, sekarang itu nanti akan tersirat jelas di dalam tulisan bahwa maksudnya jurnal nasional terakreditasi itu adalah Sinta 1 ataupun Sinta 2. Nanti kita akan berbicara ya, beberapa singkat mungkin ya terkait dengan Sinta 1 maupun Sinta 2 ini ya. Nah, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh atau kewajiban khusus yang harus dipenuhi berdasarkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 maupun Sinta 2 ini?
Khusus untuk lektor kepala, karena ini adalah kita berbicara tentang kewajiban khusus lektor kepala, maka dosen A yang memiliki ya, yang mempunyai jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 maupun Sinta 2 yang terbit di tahun 2022 itu, maka dapat diklaim sebagai luaran kewajiban khusus lektor kepala dan berlaku selama 3 tahun sejak output tersebut dipublish ya. Nah, berapa jumlah yang diminta? Ternyata jumlah yang diminta itu adalah 3. Oleh karena itu, berarti dalam 1 tahun, Bapak Ibu dosen yang saat ini posisinya lektor kepala, minimal harus menghasilkan 1 artikel yang terbit di jurnal Sinta 1 maupun Sinta 2. Nah, 3 itu posisinya seperti apa? Posisinya adalah 1, itu sebagai penulis utama atau penulis koresponden, sedangkan sisanya 2, itu berarti adalah sebagai penulis anggota. Nah, ini yang mungkin menjadi berat bagi sebagian besar dosen-dosen kita yang posisinya sedang lektor kepala, ya, karena nanti kita akan bahas permasalahan apa saja sih yang sehingga pada akhirnya dosen-dosen kita yang lektor kepala itu mungkin mempermasalahkan kewajiban khusus untuk khusus lektor kepala ini ya, yang berkaitan dengan Sinta 1 maupun Sinta 2. Nah, permasalahan yang terkait dengan Sinta 1 dengan Sinta 2 yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah ini. Yang pertama, frekuensi untuk mempublish artikel di jurnal nasional Sinta 1 maupun Sinta 2 itu sangat terbatas. Itu yang perlu Bapak Ibu pahami, bahwa kita tahu betul bahwa jurnal-jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 itu yang menyediakan sesuai dengan bidang ilmu ya, atau sesuai dengan jurusan itu sangat terbatas ya. Frekuensinya juga sangat terbatas. Artinya biasanya jurnal yang beredar di Indonesia itu yang Sinta 1 maupun Sinta 2 ya, khususnya untuk yang Sinta 2 itu dalam 1 tahun itu kebanyakan hanya mempublish 2 kali jurnal. Jarang yang mempublish 3 dalam 1 tahun. Kebanyakan itu 2. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa semua jurnal Sinta ya, semua jurnal Sinta 1 maupun kalau Sinta 1 itu kebanyakan sudah terindeks Scopus. Sinta 1. Sedangkan kalau yang Sinta 2 itu sudah menggunakan bahasa Inggris semuanya. Sudah menggunakan bahasa Inggris dan prosesnya juga tidak mudah. Untuk mempublish artikel kita di Sinta 2 itu kebanyakan ya, khususnya kalau untuk saya berbicara ini karena pengalaman ketika saya mempublish artikel saya di Sinta 2 di bidang teknik lingkungan dan semuanya itu adalah berbahasa Inggris. Nah, kalau saya tadi kan saya bilang bahwa mending saya bidik yang internasional. Kenapa demikian? Internasional juga kan bahasa Inggris ya, daripada saya mempublish artikel saya di jurnal Sinta 2 yang sama-sama bahasa Inggris, kenapa saya nggak publish aja di jurnal internasional yang hanya cuma butuh 1 berlangsung untuk 3 tahun, sedangkan untuk yang Sinta 2 itu adalah minimal kita harus menghasilkan 3 karya di dalam Sinta 2. Tetapi itu saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu sebagai yang nanti akan melaksanakan aktivitas pelaporan LKD di BKD di sisternya masing-masing ya. Kemudian permasalahan yang terkait dengan Sinta 1 dan Sinta 2 ini, jumlah artikel yang akan dipublish dalam 1 kali edisi itu sangat terbatas. Jarang sekali yang bahkan tidak ada, maksimal itu ya 10 lah. Nah itu padahal kita tahu betul bahwa berapa jumlah dosen yang ada di Indonesia, kita harus berebutan dengan jurnal Sinta 1 ataupun Sinta 2 ya. Saya kira Bapak Ibu akan lebih banyak membidik Sinta 2 ini. Kita harus membidik dengan bersaing dengan begitu banyak dosen. Nanti saya akan berikan jalan keluarnya ya untuk menghadapi permasalahan ini. Saya kira kalau yang sudah pernah mempublish ini tahu betul bahwa tidak semudah kita mempublish artikel kita di Sinta 3 sampai Sinta 6. Gitu ya. Meskipun kita mungkin punya perkenalan lah sama editornya, tetapi tidak semudah itu Bapak Ibu. Ya, jadi perlu usaha yang keras untuk bisa mempublish artikel kita di Sinta 2 maupun di Sinta 1 ini ya.
Nah, sehingga kalau kita misalnya karena adanya keterbatasan ini ya, keterbatasan publish ya, jumlah artikel yang akan publish dalam satu edisi, itu besar kemungkinan artikel kita itu berpotensi akan ditolak. Ditolak bukan karena ini ya, bukan karena masalah substansi, bukan karena masalah isi konten artikel, tetapi ditolaknya itu karena jumlah artikel yang sudah masuk duluan ke jurnal tersebut yang kita bidik itu sudah overload. Ya, jadi kalau misalnya jurnal A misalnya, dia akan mempublish dalam satu edisi itu adalah hanya 10 artikel. Nah, sedangkan kita masuk di posisi yang ke-11, maka secara otomatis sebelum biasanya akan diarahkan untuk edisi berikutnya atau justru diarahkan ke jurnal-jurnal Sinta yang lain, semacam itu. Nah, kemudian yang permasalahan yang ketiga itu tidak banyak pilihan atau jumlah jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 maupun Sinta 2 itu sangat terbatas untuk jurusan-jurusan tertentu ya. Khususnya untuk jurusan teknik lingkungan. Saya nggak tahu kalau jurusan yang lain, nanti saya akan perlihatkan ya jumlah. Saya mencoba untuk merangkum beberapa jurnal yang terkait dengan jurusan saya untuk memudahkan saya mempublish artikel-artikel saya ya. Ini mungkin bisa nanti diadopsi oleh Bapak Ibu dosen untuk mempermudah ya, atau mengetahui kira-kira jurnal mana yang akan dijadikan bidikan. Kemudian yang keempat itu adalah ini semua jurnal ya, tadi sudah saya bahas bahwa semua jurnal tersebut itu menggunakan bahasa Inggris dengan biaya yang cukup mahal. Anda bayangkan ya, padahal di jurnal internasional saja yang Q4 itu banyak loh yang gratis. Ya, itu pun juga sudah terindeks Scopus, sudah masuk di database Web of Science ya, ataupun bahkan di database-database yang lain. Jadi yang terpercaya di SCI seperti itu ya. Saya kira kalau yang pengelola jurnal pasti tahu lah informasi semacam itu. Ya. Jadi daripada, kalau saya tadi seperti yang saya bilang bahwa daripada saya mempublish artikel saya di Sinta 2 ataupun di Sinta 1, saya mending membidik jurnal-jurnal internasional yang memang banyak yang disediakan secara gratis ya. Hanya saja untuk proses penguploadan atau mensubmit artikelnya itu jauh berbeda dengan ketika kita submit ke Sinta 1 ataupun Sinta 2 ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya apa saja sih dokumennya yang semestinya harus disiapkan, kapan-kapan ya bisa saya sampaikan ya kalau ada waktunya. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke permasalahan penulis ini yang memang kenapa saya tadi memberinya judul di awal-awal itu adalah apakah menguntungkan atau meresahkan. Menguntungkan mungkin bagi lektor-lektor kepala yang produktif ya dan masih muda, tetapi bagaimana dengan lektor kepala yang mohon maaf ya, yang sudah berumur atau yang sudah senior lah, yang semacam itu. Nah, ini permasalahan yang dihadapi oleh para rektor kepala khususnya di kampus saya. Jadi ini ya, yang pertama itu adalah minat untuk menulis sudah mulai menurun ya. Saya tahu betul bahwa karena kesibukan mungkin ataupun karena permasalahan-permasalahan yang lain sehingga minat untuk menulis suatu artikel yang kemudian dipublish di sebuah jurnal itu sudah mulai menurun, tidak seperti semasa masih mereka fit ya. Apalagi sedikit-sedikit harus pakai minyak angin lah. Jadi itu yang menjadi permasalahan yang kasat mata saya lihat semacam itu. Jadi bukan berarti mereka tidak mampu, bukan ya. Bukan berarti tidak mampu, tetapi sudah mulai menurun minat mau menulisnya itu loh. Jadi karena malas semacam itu. Jadi ini yang perlu harus menjadi pemikiran ya buat teman-teman, mungkin teman-teman muda lah atau teman-teman yang lain yang ada di kampus saya ataupun di kampus-kampus yang lain ya, yang mungkin bisa ya membantu para Bapak Ibu dosen yang lektor kepala ini. Kemudian yang kedua itu adalah kebanyakan itu tidak memiliki banyak waktu untuk menulis. Kenapa demikian? Ataupun meneliti ya. Karena biasanya
Yang senior-senior itu, yang sudah lektor kepala itu ya lebih disibukkan dengan urusan administrasi. Apalagi kalau kita berbicara tentang di universitas swasta ya. Kayaknya kita sepertinya kalau di universitas swasta itu diciptakan untuk bukan hanya sekedar mengajar, meneliti, ataupun mengabdi, tapi juga harus juga mengurusi administrasi. Nah, itu yang menjadi kendala di beberapa, khususnya di beberapa kampus swasta ya, di beberapa kampus swasta. Tetapi yang saya alami, yang saya lihat bukan hanya di kampus saya maupun di kampus yang lain, ketika saya juga mendengarkan curhatan-curhatan dari teman-teman dosen yang lain, ya seperti ini. Jadi lebih disibukkan. Jadi bukan, mereka sebenarnya kalau diberikan waktu ya, diberikan waktu untuk menulis, meneliti itu cukup mampu loh. Hanya saja karena mereka disibukkan dengan urusan administrasi ini yang akhirnya terbengkalai dengan urusan, sudah mengurusi urusan inilah daripada urusan pribadinya ya, sudah lebih banyak mengurusi urusan universitas daripada urusan pribadinya ya. Nah, kemudian permasalahan yang lain yang biasa didapatkan itu adalah kualitas data yang dihasilkan dari mahasiswa bimbingannya terkadang kurang baik ya, kurang bagus gitu ya. Jadi kita mungkin berharap bahwa ketika kita melakukan bimbingan ya, ketika kita melakukan bimbingan terhadap mahasiswa yang melakukan riset ataupun mahasiswa yang mengikuti proyeknya penelitian kita, itu tidak sesuai dengan harapan kita ketika melakukan riset ya. Data yang dihasilkan itu tidak menghasilkan data yang sesuai atau yang layak untuk publish di jurnal minimal Sinta 2 misalnya ya, atau yang dianggap ini saat ini yang lagi di booming dibicarakan. Seperti itu. Kenapa demikian? Saya kasih contoh misalnya begini ya. Saya misalnya kalau mereview artikel teman-teman yang lain itu, apa dulu yang saya lihat? Yang saya lihat itu adalah datanya dulu. Kalau datanya sudah bagus, baru saya mengecek isi konten artikelnya. Nah, sama halnya ketika saya mengecek PKM mahasiswa, itu kan sudah ada, kita sudah diberi ini ya, trik-trik bagaimana kita harus mereview artikel-artikel yang masuk gitu. Nah, itu belajarnya secara otodidak gitu. Data yang bagus itu adalah seperti apa? Jadi tidak hanya menampilkan data yang presisi saja tidak cukup ya, tapi juga harus akurat gitu. Itu yang terpenting ya. Harus presisi dan akurat. Kemudian analisis datanya, penampilan datanya itu monoton ya, artinya kebanyakan yang kita lihat itu kan dianalisisnya hanya menggunakan Excel, yaitu sudah tidak zaman lagi. Jadi mungkin bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain untuk menganalisis data ya, khususnya untuk yang bukan hanya teknik saja sih, untuk yang semua jurusan itu sudah data yang dikumpulkan di Excel itu hanya untuk mengumpulkan data angka saja. Proses analisisnya sudah menggunakan aplikasi yang lain. Ya. Kemudian permasalahan yang lain itu adalah penguasaan bahasa dan teknologi yang sangat berpengaruh, terutama di penguasaan teknologi ya. Penguasaan teknologi itu beberapa kasus ya, karena mungkin mereka sudah senior ya, untuk mengupload artikelnya yang cukup bagus itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi bagaimana sebenarnya, ada trik sebenarnya ya, ada trik yang biar artikel kita itu mungkin 70-80% itu bisa diterima, khususnya untuk Sinta 2. Jadi tidak monoton hanya cuma artikel kita saja yang kita submit ya. Tapi sebisa mungkin triknya adalah mungkin kita bisa submit dengan hasil dari plagiarismenya. Ya, itu kalau saya seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman saya ketika saya mensubmit khususnya untuk yang Sinta 2 itu adalah, saya bukan hanya Sinta 2 sih, semua Sinta ya. Semua Sinta yang jurnal yang beredar di Sinta itu saya selalu mensubmit dengan hasil plagiarismenya. Kalau mereka pun mau mengecek dengan Turnitinnya mereka ya silakan saja, tetapi saya berusaha untuk tidak mempersulit reviewer yang akan nanti mengoreksi artikel saya, semacam itu. Jadi setidaknya saya sudah bisa memberikan keringanan pekerjaan untuk reviewer. Nah, begitupun saya kalau misalnya mereview artikel-artikel orang lain, saya juga mengecek juga ininya, plagiarismenya. Jadi kalau sudah sesuai dengan ketentuan ya saya tinggal melihat artikelnya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah dalam beberapa kasus itu masih banyak yang belum update ya, informasi terkait dengan penulisan artikel yang baik dan benar. Nah, ini penting bagi Bapak Ibu dosen untuk selalu
mengupdate informasi terkait dengan cara penulisan artikel yang baik dan benar ini, karena biasanya kadang kita salah kaprah untuk mengetahui karakteristik dari artikel tersebut ya, untuk mengetahui karakteristik artikel tersebut. Oke, kemudian ini adalah yang slide terakhir ya, jalan keluar dari segala permasalahan yang ada yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu mulai sekarang harus sudah merubah pola pikirnya dulu, bahwa berikutnya artikel yang dihasilkan itu kemudian akan dipublish seminimal mungkin itu dipublish di jurnal Sinta 2. Jadi pola pikirnya harus sudah berubah. Jadi kalau dulu di POBKB sebelumnya itu yang penting terakreditasi gitu. Jadi bisa diklaim di bidang 2, bisa diklaim di kewajiban khusus. Nah sekarang enggak, karena adanya perubahan POBKD 2022 itu, oleh karena itu yang saya sarankan itu pola pikirnya harus sudah berubah. Berarti artikel-artikel yang dihasilkan itu juga harus yang sesuai dengan karakteristik Sinta 2 seperti apa sih. Nah Bapak Ibu bisa melihat tuh karakteristiknya. Biasanya ada yang disebut dengan guideline ya for authors ya, atau yang disebut dengan ini ya, petunjuk buat penulis, untuk penulis. Nah itu Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. Nah kemudian Bapak Ibu harus bisa memiliki list daftar jurnal nasional ataupun internasional ya. Nah ini saya berikan contoh ya yang saya lakukan untuk mempermudah saya mempublish artikel saya itu di mana, ini seperti ini ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa, maaf kameranya saya matikan dulu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa mengelis seperti ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ini saya contohkan, ini adalah daftar jurnal-jurnal yang beredar khusus untuk jurnal teknik lingkungan. Tidak begitu banyak pilihan. Seperti apa yang sudah saya sampaikan. Apa yang harus diperhatikan di sini? Setidaknya kalau Bapak Ibu punya list jurnal semacam ini, itu sudah punya bidikan bahwa next time itu saya harus mempublish jurnal saya di Sinta 2 itu di jurnal mana. Nah ini, sedangkan di jurnal di teknik lingkungan itu hanya cuma menyediakan, sejauh yang saya cari, itu hanya cuma sampai, dia hanya menyediakan 15 artikel atau 15 jurnal saja yang termasuk di Sinta 2. Bapak Ibu juga harus perhatikan betul-betul ya, harus memperhatikan. Kadang di websitenya OJS ya, websitenya OJS-nya Sinta itu tertulis, mereka menampilkan yang sertifikat ataupun ini ya, pengumuman dia terakreditasinya Sinta berapa. Nah Bapak Ibu harus jeli-jeli itu ngelihat itunya, kadang dia sudah expired. Nah mereka sudah expired tapi tidak mengupdate gitu loh, mengupdate informasi bahwa apakah ini terjadi masih setara dengan Sinta 2 atau terjadi penurunan. Kenapa demikian? Ada ini kasus ya, salah satu dosen di kampus saya itu, jadi dia mempublish artikel jurnalnya yang tadinya Sinta 2, kemudian jurnal tersebut itu masih proses untuk pengajuan mempertahankan Sinta 2 tersebut. Setelah keluar SK-nya, ternyata menurun peringkat. Jadi yang tadinya Sinta 2 kembali ke Sinta 3, turun ke Sinta 3. Nah, itu berarti dengan kata lain, artikel tersebut ya, meskipun publish-nya sudah beberapa bulan misalnya ya, itu akan terhitung ini ya, akan terhitung dia itu masuk di Sinta 3. Tinggal kita melihat di SK-nya tersebut, di SK yang dikeluarkan oleh entah itu Kemenristek Dikti atau apalah ya, kita tinggal melihat bahwa masa berlakunya Sinta 3 itu ketika terjadi penurunan peringkat itu mulai dari edisi berapa sampai edisi berapa, volume berapa sampai volume berapa. Syukur-syukur kalau misalnya ternyata artikel tersebut masih masuk di Sinta 2 ya. Artinya edisinya, Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu Anda bisa mengumpulkan ya, ngelis seperti ini. Jurnal-jurnal. Nah, kebetulan saya sudah ngelis mulai dari Sinta 1 sama Sinta 2. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya.
Sinta satu saja sama Sinta satu saja hanya cuma 2 jurnal yang disediakan yang sesuai untuk teknik lingkungan. Ya, saya nggak tahu kalau yang di jurusan yang lain. Nah, kalau yang Sinta 2 itu ada 15. Oleh karena itu seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa pola pikirnya harus sudah berubah. Jangan lagi memikirkan Sinta 3 sampai Sinta 6. Ya. Nah, apalagi yang harus diperhatikan jalan keluarnya, yaitu Bapak Ibu harus bisa mengirim artikelnya itu ke jurnal bidikannya yang dibidik itu minimal 3 bulan sebelum artikel tersebut akan publish. Nah, dari mana? Kita bisa melihat dari informasi publishernya, seperti pada kolom E ini ya, yang di Excel, seperti pada kolom E ini. Ini adalah seperti yang saya bilang tadi, bahwa frekuensinya itu loh, di jurnal Sinta 1 maupun Sinta 2 itu tidak seperti jurnal-jurnal internasional pada umumnya. Dimana kalau jurnal internasional pada umumnya itu setiap bulan ada. Bahkan mereka menyediakan yang spesial isu. Itu yang menjadi permasalahan tersendiri untuk Sinta 1 maupun Sinta 2. Sedangkan Sinta 1 maupun Sinta 2, kita itu frekuensi publishernya itu terbatas. Jadi dalam 1 tahun itu hanya cuma beberapa jurnal yang memang mempublishnya lebih dari 2 kali dalam 1 tahun. Kebanyakan itu adalah 2 kali. Nah, itu yang menjadi juga pertimbangan kemudian kita harus berebutan dengan dosen-dosen yang lain. Ya. Nah, ini yang mungkin ini bisa menjadi pembelajaran buat Bapak Ibu ke depan. Ya. Kemudian yang keempat tadi ya, sudah memperhatikan karakteristik jurnal tujuannya ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di guideline for author atau petunjuk buat penulis itu penting. Perhatikan betul-betul OJS-nya, jangan sampai ke salah kaprah, jangan sampai banyak jurnal OJS itu yang masih menampilkan sertifikatnya meskipun dia sudah turun peringkat, tetapi untuk menarik artikel-artikelnya, artikel-artikel Bapak Ibu atau artikel-artikel yang lain itu mereka masih menampilkan sertifikatnya lah, ya, semacam itu. Nah, kemudian ini yang kelima ya, yang kelima itu adalah untuk membantu Bapak Ibu dosen yang sudah senior, jadi mungkin bisa gotong royong saling menolong dengan cara melibatkan teman dalam penulisan artikel. Contohnya semacam ini. Di dalam panduan POBKD itu kan disebutkan bisa bertindak sebagai penulis pertama ataupun koresponden ya. Di dalam koresponden itu kan ketika kita menghitung di dalam sister itu kan poinnya sama. Nah, oleh karena itu saya kalau di dosen-dosen teknik lingkungan di kampus saya tidak masalah karena saya tahu betul mereka kompaknya. Jadi misalnya karena yang dibutuhkan itu adalah satu dosen minimal 3 artikel ya, khususnya untuk di Sinta 2. Oleh karena itu, misalnya penulis A dulu ya, misalnya saya ini sebagai penulis pertama. Nanti saya geret semua ini, dosen senior saya ini, saya geret semuanya untuk masuk di artikel saya. Saya geret semuanya, kemudian semuanya saya jadikan sebagai penulis koresponden. Gitu. Apakah boleh? Ya boleh lah. Nggak ada masalah. Penulis koresponden itu bisa bertindak semua penulis. Ya, jadi tidak harus monoton yang penulis pertama ataupun penulis yang lain. Jadi penulis koresponden itu kan tujuannya ketika nanti terjadi perubahan ataupun revisi yang harus diperbaiki itu kan akan diinformasikan ke email yang sebagai penulis koresponden. Nah, banyak jurnal-jurnal yang bertindak sebagai penulis koresponden ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Saya berikan contohnya, ini salah satu jurnal internasional ya, terbitan tahun 2021. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4, ada 5 penulis. Nah, kita lihat jumlah penulis korespondennya berapa. Penulis korespondennya ada 3 orang. Ini ya. Jadi ini ya yang saya highlight ini. Nah, itu bisa dijadikan sebagai penulis koresponden. Artinya kan nanti setidaknya sudah bisa membantu dari segi penulis koresponden ya. Nah, kita kembali ke PPT. Nah, itu kalau saya tadi ya. Jadi misalnya saya sebagai penulis pertama, kemudian semuanya saya geret. Nah, kemudian untuk terbitan pertama, yang lain
dalam 1 tahun tersebut kita cari lagi nih jurnal yang Sinta 2. Kita switch ya, kita switch. Jadi bukan lagi saya sebagai penulis pertama, tetapi gantian sebagai penulis yang lain sebagai penulis pertamanya. Saya mungkin sudah bertindak sebagai anggota ataupun sebagai penulis koresponden. Kita geret lagi teman-teman kita, semacam itu. Jadi itu akan membantu menurut saya, kalau misalnya masing-masing dosen ini punya artikel ya, kemudian saling melibatkan ya, saling terlibat di dalam penulisan ataupun nanti ikut nanti di dalam, nah ada nyantol namanya di dalam artikel tersebut, itu sangat membantu mereka sehingga bebannya tidak lagi menjadi 3 ya. Jadi mereka cukup membuat satu artikel, tetapi 2-nya dapatnya dari teman-temannya. Nah semacam itu, sehingga bebannya tidak terlalu berat, macam itu. Kemudian ini yang opsi terakhir ya, yang keenam. Opsi terakhir yang keenam ini adalah, ini saya kira pilihan terbaik ini, pilihan terbaik. Bagaimana kalau saya tidak punya data, tidak pernah melakukan penelitian tapi data saya jelek, ataupun saya melakukan penelitian tapi belum selesai, sedangkan saya harus sudah diuber-uber untuk segera memenuhi kewajiban khusus saya, maka apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya review paper, yang menulis sebagai review paper. Bagaimana kita bisa menulis review paper? Wah, ini kalau saya jelaskan di sini videonya tambah panjang gitu ya. Tapi review paper itu secara singkat, Bapak Ibu tidak perlu harus melakukan penelitian. Bapak Ibu hanya cuma mengumpulkan beberapa artikel-artikel penelitian ya yang sebidang. Kemudian bukan juga asal jiplak, ada tekniknya kita melakukan review paper itu. Itu pernah Bapak Ibu bisa lihat di mana? Blog saya. Apa itu bedanya review paper, kemudian buku reference, apa itu laporan singkat, apa itu paper riset gitu ya, riset paper. Nah itu bisa Bapak Ibu lihat di blog saya, namanya insanintellect.blog. Nanti saya cantumkan di deskripsi video ya. Bapak Ibu bisa lihat di situ sehingga bisa punya gambaran. Jadi kenapa pentingnya Bapak Ibu mengetahui karakteristik jurnal? Kalau Anda mau menulis, Bapak Ibu mau menulis review paper, itu juga di situ sudah dijelaskan berapa referensi yang dibutuhkan untuk review paper tersebut ya. Di situ sudah dijelaskan. Kalau di jurnal internasional bereputasi itu rata-rata 100 lebih, berarti Bapak Ibu harus mereview kurang lebih 100 lebih artikel ya. Tetapi kalau di Sinta 1 maupun Sinta 2 saya kira tidak sebanyak itulah ya. Di beberapa jurnal yang beredar yang terindeks Scopus ya, yang Q4 itu mereka hanya cuma membatasi tidak boleh lebih dari 50 reference ya. Jadi yang Bapak Ibu bisa di-reduce ya kalau kita mau mereview paper. Jadi untungnya review paper itu kita tidak perlu harus melakukan riset ya. Nanti judulnya ada disebut dengan review paper, ada itu yang critical review, macam-macam lah. Review paper itu banyak. Ada juga yang editorial paper juga ada itu. Editorial paper itu seperti kita mereview paper orang tapi sumbernya dari paper-paper review, semacam itu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu. Sampai mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, informasi ini bisa menjawab keresahan-keresahan Bapak Ibu yang sebelum menghadapi yang namanya perubahan POBKD 2022 ini. Kita tetap mendoakan Bapak Ibu bisa tetap memenuhi kewajiban khususnya ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi saran saya, jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin dihadapi, bisa bermanfaat buat Bapak Ibu ke depan dan bisa tetap menerima tunjangannya ya. Terima kasih. Sampai nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa lontarkan di kolom chat ya, di kolom komentar di YouTube saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.